Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali semuanya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Amgah Mutado akan mempresentasikan tentang program saya, yakni penerapan metode Kertani faktor untuk sistem pakar diagnosa penyakit diabetes mellitus. Ini juga sebagai bentuk proyek akhir dari mata kuliah saya Artificial Intelligence Teknik Informatika. Langsung saja kita menuju ke materinya. Pendahuluan. AI merupakan cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem komputer yang dapat meniru atau mendukung kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Sistem pakar adalah salah satu aplikasi dari AI yang menggunakan pengetahuan manusia yang diungkapkan dalam bentuk aturan untuk memecahkan masalah atau memberikan diagnosis di bidang spesifik. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit yang kompleks dengan banyak gejala dan faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, penerapan AI dan metode Kertani faktor dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam diagnosa dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli medis. Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang membangun komputer dan sistem yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Komponen-komponen AI sendiri ada machine learning, yaitu yang memungkinkan komponen belajar dari data dan pengalaman. Natural language processing memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Computer vision fokus pada pengenalan visual oleh komputer. Lalu robotik menggabungkan AI dengan mekanika dan teknik elektronika untuk menciptakan robot interaktif. Lalu ada faktor kepastian, teknik faktor. Faktor kepastian adalah metode dalam AI untuk mengukur kepastian atau keyakinan terhadap keputusan atau pernyataan. Komponen-komponen faktor kepastian sendiri ada 4, yakni faktor kepastian CF, menggambarkan tingkat kepastian dalam pengambilan keputusan. Faktor keyakinan belief factor menggambarkan tingkat keyakinan dalam kebenaran pernyataan. Faktor ketidakpastian menggambarkan ketidakpastian dalam kebenaran pernyataan. Lalu ada aturan inferensi, yakni menggabungkan faktor-faktor kepastian untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Lalu untuk diabetes sendiri ada diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Faktor-faktor tentang diabetes mellitus. Fakta-fakta tentang diabetes mellitus. Ini ada lebih dari 463 juta orang menderita diabetes mellitus. Diabetes tipe 2 adalah yang paling umum terjadi. Faktor risiko obesitas. Faktor risiko, yakni obesitas, riwayat keluarga, gaya hidup tidak sehat. Lalu ada komplikasi jangka panjang, penyakit jantung, gagal ginjal, gangguan penglihatan. Pentingnya diagnosa yang tepat, mengelola diabetes mellitus dengan baik, mencegah komplikasi jangka panjang. Lalu penerapan AI dan faktor kepastian pada diagnosa diabetes. Diagnosa diabetes salah satu area di mana AI dan faktor kepastian dapat diterapkan. Langkah-langkah penerapan AI dalam diagnosa diabetes. Pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data medis pasien. Lalu processing data, yakni menyusun data dalam format yang digunakan oleh sistem AI. Lalu ada analisa pembelajaran, menganalisa data untuk mengidentifikasi pola dan faktor risiko. Lalu pembuatan model, yakni membangun model AI untuk memprediksi diabetes, evaluasi dan validasi, yakni mengevaluasi kinerja model dan memvalidasi hasil prediksi. Faktor kepastian ini mengukur tingkat kepercayaan dalam hasil diagnosa diabetes. Kesimpulan, AI dapat menganalisis data media pasien dengan efisien dan akurat. Faktor kepastian mengukur tingkat kepercayaan dalam diagnosa diabetes. Kombinasi AI dan faktor kepastian meningkatkan ketepatan diagnosa. Diagnosa yang akurat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik.
Penerapan AI dan faktor kepastian membuka potensi pengembangan diagnosa yang lebih canggih di masa depan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil program saya. Seperti ini hasil program saya. Pertama saya akan menjelaskan materi program saya terlebih dahulu. Pertama ada import library dan modul. Ada importing Azteca, yakni menginput modul Tinker yang digunakan untuk membuat GUI. Lalu ada from Tinker import message batch. Ini untuk mengimport modul message batch dari Tinker untuk penampilan kotak pesan nanti waktu running programnya. Lalu ada definisi kelas Curtain Factor ini. Ini digunakan untuk menghitung faktor kepastian dari gejala-gejala yang terjadi dan mendiagnosa penyakit diabetes mellitus. Lalu untuk yang property symptoms ini untuk menyimpan daftar gejala beserta deskripsi masing-masing. Lalu kita menuju ini ada metode calculate self symptoms ini digunakan untuk menghitung faktor kepastian total berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Jadi ketika gejala-gejala yang ada pada pasien bisa dicentang, nanti akan dikalkulasikan dan untuk menunjukkan pasien terkena penyakit diabetes mellitus pertama atau diabetes mellitus yang kedua. Seperti itu. Lalu ada diagnosa ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Lalu ada definisi dari kelas GUI ini untuk digunakan untuk membuat antarmuka pengguna menggunakan model Tinker. Lalu ini juga pada konstruktornya ini juga dilakukan indeksasi GUI dengan judul jendela dan ukuran. Ini lalu membuat label teks pilihan gejala yang terjadi. Lalu membuat check button untuk setiap gejala yang ada menggunakan data dari objektif symptoms tadi yang di atas. Lalu membuat tombol diagnosa yang akan menjalankan metode diagnosa saat ditekan. Lalu metode diagnosa ini akan dipanggil ketika tombol diagnosa ditekan. Lalu mengumpulkan gejala-gejala yang dipilih dari check button dan menyimpannya dalam self symptoms tadi yang di atas. Jika tidak ada gejala yang dipilih, maka akan ada tampilan peringatan. Lalu juga akan menampilkan hasil diagnosa. Lalu fungsi main membuat objek tinter membuat objek GUI dan memulai loop utama untuk menjalankan GUI. Lalu pemeriksaan apakah script ini dieksekusi langsung atau diimpor sebagai modul. Seperti itu. Kita menuju langsung saja untuk running programnya. Nah, ini bisa dilihat sistem pakar diagnosa penyakit diabetes. Pasien bisa user input juga bisa untuk memilih mana yang merupakan gejala-gejala yang terjadi pada pasien atau user input tersebut. Ketika ini
dipilih atau dicentang seperti ini, lalu kita running diagnosanya, maka akan muncul bahwa hasil diagnosa menunjukkan user mengidap diabetes mellitus tipe 1. Seperti itu untuk programnya. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah melihat dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.